Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kedua ini, modeling 2 dimensi 3 dimensi, saya akan menjelaskan tentang model sederhana berbasis 3 dimensi, yaitu yang untuk materi yang pertama ini itu macam-macam model sederhana berbasis 3 dimensi. Kemudian ada pengenalan user interface, tools, dan panel 3 dimensi. Nanti saya jelaskan aplikasi apa aja yang digunakan. Kemudian navigasi pada 3 dimensi. Materi keempat yaitu bentuk dasar geometri 3 dimensi dan transformasi pada objek 3 dimensi. Setelah kemarin di materi pertama terkait pembuatan sketsa atau dasar dari kita akan membuat modeling 3 dimensi, di materi kedua ini kita sudah masuk ke materi aplikasinya. Masih ingat di materi pertama di akhir presentasi saya ada aplikasi apa yang akan digunakan, nanti akan saya jelaskan. Ini ada macam-macam model sederhana berbasis 3 dimensi. Yang pertama itu model organik. Model organik ini salah satu contohnya itu seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi modeling-modeling yang organik atau yang natural. Sedangkan model yang hard surface itu seperti kursi, meja, gelas, itu contoh modeling hard surface. Penjelasan modeling organik dan surface seperti ini. Jadi modeling organik ini bersifat makhluk hidup ya, seperti tadi saya jelaskan di awal, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi juga bisa juga nanti kalau membuat bentuk karakter yang fiktif itu seperti contoh bentuk-bentuk monster ataupun bentuk alien misalnya, atau karakter-karakter yang hidup yang lain. Sedangkan modeling hard surface itu seperti buatan manusia ya. Jadi seperti tadi ada gelas, meja, kursi, laptop, mobil. Itu salah satu contoh modeling hard surface. Yang kedua itu pengenalan aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan nantinya itu Blender. Itu salah satu aplikasi 3 dimensi yang sangat populer, bahkan beberapa animasi baik lokal maupun luar negeri menggunakan Blender sebagai aplikasinya. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa mesti harus menggunakan Blender sebagai pembuatan 3D? Yang pertama jelas Blender itu open source atau free. Free-nya ini nggak sudah free, tapi bisa kita modifikasi. Sudah banyak beberapa komunitas 3 dimensi itu menggunakan Blender sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi masing-masing orang maupun sebuah komunitas ataupun perusahaan itu menggunakan Blender sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang jadi free ya, free. Yang berikutnya sangat mudah karena tutorial baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris banyak sekali ditemukan baik di website maupun YouTube misalnya. Kalau buku-buku juga di Gramedia ataupun di toko buku banyak sekali juga. Menariknya kalau Blender itu selain secara resmi dibuatkan bukunya, tutorial maupun di YouTube, banyak sekali forum-forum yang menggunakan media itu untuk berbagi tutorial maupun pengalaman menggunakan Blender. Kemudian ini salah satu timeline dari Blender ya. Di Blender pertama kali itu versi 1. Ini yang saya contohkan, ini versi 1.8. Ini yang masih sederhana sekali. Kemudian ini yang sudah versi lebih modern lagi tapi masih sederhana juga, itu versi 2.49. Ini sekitar tahun 2010-an. Untuk versi 2.5 ini sudah 2010 ke atas. Ini yang sangat populer digunakan, bahkan beberapa animasi lokal juga menggunakan Blender 3D untuk pembuatan animasinya.
Untuk user interface-nya hampir umum ya untuk aplikasi 3 dimensi. Itu jelasnya ada yang di angka 1 itu ada info editor, itu eh, tentang informasi tentang editor yang ada di 3D-nya. Kemudian di nomor 2 itu 3D view-nya atau workspace-nya, area kerja pembuatan 3 dimensinya. Kemudian di bagian outliner-nya itu kalau di Adobe Photoshop maupun aplikasi 2 dimensi seperti layarnya ya. Jadi outliner itu gampangnya seperti layar di aplikasi 2 dimensi atau editor foto. Bagian 4 itu properties editor. Jadi selain info editor tadi, editor juga ada propertiesnya. Jadi di situ itu terkait scene-nya, environment-nya, pencahayaan dan lain-lain itu ada di poin nomor 4. Nah, yang paling penting juga poin nomor 5 ini biasanya digunakan untuk pembuatan animasi, yaitu di timeline di bagian bawah. Kalau pernah menggunakan Adobe Flash itu seperti frame by frame-nya yang ada di Adobe Flash. Poin nomor 6 itu toolsnya itu kalau di sini mungkin tidak saya munculkan karena toolsnya di Blender itu banyak sekali. Kita cukup menggunakan komen. Nanti ada beberapa komen yang atau shortcut yang sering digunakan. Sama juga untuk navigasi pada 3D view itu yang paling umum itu dibagi menjadi 3, yaitu zooming, panning, dan orbit. Zooming ini dari katanya ini dari zooming ini adalah untuk membesar atau mengecilkan objeknya. Jadi view objeknya itu bisa kita besar atau kecilkan. Sedangkan panning ini untuk menggeser secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan orbit ini untuk memutar view objeknya. Jadi navigasi yang paling utama di 3 dimensi ini ada zooming, panning, dan orbit. Untuk penggunaan menu view-nya ini ada beberapa beberapa pilihan, yaitu ada sebelah kiri, kanan, belakang, depan, atas, dan bawah. Nanti juga ada tambahan view kamera karena di bentuk 3 dimensi itu kita selalu ada view kameranya atau view yang dari orang melihat. Sedangkan untuk menampilkan panelnya itu cukup menggunakan shortcut T untuk toolsnya dan properties untuk N-nya. Ini untuk ditekan pertama untuk memunculkan, berarti ditekan yang kedua itu untuk menyembunyikan atau menghilangkan. Jadi kalau belum muncul itu tekan T, tapi kalau sudah muncul, kalau hilang itu berarti kebalikannya. Nah, ini contohnya. Jadi bagian objek toolsnya itu ada di sebelah kiri, sedangkan untuk propertiesnya ada di sebelah kanan. Ini shortcutnya T dan N untuk menampilkan panelnya. Nah, di 3D juga kita juga selalu ada yang namanya view lebih dari satu. Misal tampak depan dan tampak belakang. Kalau kita menggunakan satu view saja itu cukup kurang karena kita tidak bisa memodifikasi atau mengedit objeknya secara bersamaan. Misal saya mau mengedit bagian depan, nanti tampak sampingnya itu seperti apa, kita tidak bisa melihat kalau tanpa menggunakan yang namanya splitting screen atau membagi layar menjadi lebih dari satu. Ini view yang bisa kita tambahkan atau kita buat di Blender. Ini nanti di bagian sebelah ini ya, garis ini ada tanda plus ini nanti cara membagi screennya atau layarnya dinamakan split screen atau split windows. Nah, nanti hasilnya seperti ini, mau 2, 3 ataupun lebih dari itu juga bisa. Standarnya di 3 dimensi itu ada 4 view. Yang pertama view 3D, kemudian view top atau tampak atas, kemudian view depan, dan view samping. Itu yang standar. Tapi kalau di Blender view yang defaultnya itu perspektif.
Nah, ini contoh bentuk dasar geometri tiga dimensi. Mungkin di pelajaran matematika mungkin ada sudah dijelaskan juga eh, objek-objek atau dasar geometri seperti ini. Ada kubus, ada bola, ada silinder, ada kerucut. Nah, di Blender ini sudah disediakan eh, bentuknya ini tanpa harus membuat. Jadi ada di menu add mesh, kemudian tinggal milih mau objek plane, cube, circle maupun cone atau silinder. Nah, ini untuk tadi di awal itu shortcut untuk view-nya ya. Jadi sekarang untuk merubah bentuk objek atau transformasi pada objek tiga dimensi. Nah, beda kalau merubah bentuk dengan merubah view itu beda. Kalau view berarti objeknya masih sama, tapi kalau transformasi pada objeknya ini berarti merubah bentuk objek. Nah, ini secara singkat aja, jadi transformasi objek 3D ini perubahan dari objek 3D itu sendiri, baik posisi, orientasi, rotasi maupun ukuran pada objek tersebut. Jadi posisi itu bisa tempatnya, orientasi itu mungkin bisa letak titiknya kan bisa kita rubah, kemudian rotasi itu misal dari atas, posisi di atas jadi di bawah. Untuk ukuran ini jelas objek 3D itu memiliki ukuran juga panjang, lebar, kali tinggi misal untuk kubus. Kemudian untuk shortcutnya untuk merubah posisi itu menggunakan shortcut G atau grab. Untuk rotasi atau memutar itu R, rotate. Kemudian untuk ukuran itu scale, shortcutnya S. Oke, materi modeling tiga dimensi, materi kedua modeling tiga dimensi dari saya cukup. Nanti akan saya lanjutkan ke materi ketiga. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.